Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Baiklah sahabat-sahabat di dalam kebaikan yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pembicaraan kita pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah ilustrasi yang cukup menarik. Pada suatu ketika dikisahkan ada seorang nelayan yang sedang mengkail ikan di sungai. Kebetulan dia tinggal di tepian sungai yang begitu deras dan banyak dikenal sungai itu banyak mengandung ikan air tawar di dalamnya. Nelayan itu pun melakukan aktivitas memancing di atas kapalnya. Lalu kemudian di daratan tampak seekor katak. Melihat aktivitas nelayan itu dan akhirnya katak itu pun masuk ke dalam sungai. Dia menjeburkan dirinya, menyelam. Lalu dia mengatakan kepada temannya, di mana temannya adalah seekor ikan. Hai ikan, ini ada bahaya untukmu. Ada perangkap, ada seorang nelayan yang memberikan kail berupa cacing, berupa makanan untuk dirimu. Tapi sesungguhnya kamu harus waspada, itu adalah perangkap. Kalau engkau memakannya, maka akan nyangkut di kerongkonganmu, sehingga engkau akan ditangkap dan akan dijadikan santapan bagi nelayan itu. Rupanya si ikan ini dia tidak percaya. Akhirnya dia tidak menggubris peringatan dari temannya yang katak tadi. Akhirnya ketika dia mendapatkan sebuah pancingan, sebuah makanan yang terhampar di depan matanya, dia tertarik. Lalu disantaplah makanan cacing itu. Dan ternyata betapa kagetnya, begitu makanan itu disantapnya, terasa adanya nyangkut di mulutnya, dan akhirnya dia tidak kuasa untuk berontak, dan akhirnya kemudian tersangkut, dan akhirnya dia ditangkap oleh nelayan itu. Sehingga dia akhirnya menyadari bahwa temannya tadi, seekor katak, sudah memperingatkan kepada dirinya, jangan untuk mengambil pancingan yang diberikan oleh nelayan tadi. Sesungguhnya itu adalah jebakan untuk dirinya. Dan ternyata si ikan tadi itu menyesal kenapa dia tadi tidak mempercayai perkataan dan peringatan yang telah diberikan oleh temannya yang katak tadi. Karena sesungguhnya dia baru menyadari bahwa inilah akibatnya kalau dia tidak mengindahkan peringatan yang telah diberikan oleh katak tadi. Baiklah sahabat-sahabatku dalam kebaikan, ini sebenarnya adalah sebuah ilustrasi bagaimana kita hidup di dunia ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita tentang kehidupan ini, bahwa hidup di dunia ini bukan hidup yang selamanya, bahwa kehidupan dunia ini pasti akan kita tinggalkan. Semakin lama, semakin jauh kita akan semakin meninggalkan kehidupan ini, dan semakin lama, semakin dekat kita pasti akan datang menuju alam-alam berikutnya lewat pintu kematian. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak menyampaikan peringatan-peringatan. Sebagaimana ketika Allah menggambarkan kehidupan dunia itu, digambarkan oleh Allah sebagaimana di surat At-Taubah, di surat An-Nahl di ayat yang ke-36. Wa laqad ba'atsa fi kulli ummatir rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Pada sesungguhnya kami ini telah mengutus kepada setiap umat itu seorang nabi dan seorang rasul. Tugas mereka adalah anibudullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Maka ketika manusia hidup di dunia ini, dia mau mengindahkan surat nabi dan rasul dengan menyembah Allah, dengan menjauhi taghut, maka dia pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Oleh karena itu, dunia adalah tempat ujian. Dunia adalah tempat bagaimana kita akan mendapatkan berbagai macam cobaan, godaan dalam menghadapi kehidupan ini guna mendapatkan nanti di mana apakah kita lulus ketika kita memasuki alam dunia ini. Oleh karena itu, dunia itu penuh dengan tipuan. Dunia itu penuh dengan hal-hal yang menarik untuk kita datangi. Dan dunia itu penuh dengan sesuatu yang membuat kita ini lupa akan tujuan kehidupan akhirat. Makanya Rasulullah SAW ketika beliau bermajelis bersama dengan para sahabat, dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan, beliau mengatakan,
masali wa masalu ummati kamasali rajulin alqada naro faja'alal haq suratiqa nafi wa ana akhudhu bihajuzikum walakinnakum tafalatuna anni. Aku dan umatku, permisalan aku dan umatku, kata Rasul, seperti seorang laki-laki yang menyalakan api di malam hari. Faja'alal haq suratiqa nafi, lalu binatang-binatang kecil itu, laron-laron kecil itu datang ke dalam api itu. Walakinnakum wa ana akhudhu bihajuzikum, dan aku berusaha memegang erat ikat pinggang kalian. Walakinnakum tafalatuna anni, tapi malah kalian lepas dari genggaman tanganku. Rasulullah menggambarkan dunia itu seperti api unggun. Ketika di malam hari yang begitu gelap gulita, tidak ada pencahayaan, lalu kemudian ada api unggun yang besar menyala, sinar lampunya, sinar cahayanya begitu temaram, menarik perhatian binatang-binatang, terutama binatang-binatang kecil itu. Dan mereka begitu tertarik dengan cahaya yang ditimbulkan oleh api unggun itu. Lalu Rasulullah mengingatkan, aku berusaha memegang erat ikat pinggang kalian, agar kalian ini tidak jatuh ke dalam api itu. Karena apa? Api unggun itu memang indah, tetapi kalau kita mendekat kepadanya, lalu kita malah jatuh ke dalam api unggun itu, malah kita akan menjadi binasa, hangus dan terbakar. Oleh karena itu, tapi Rasulullah mengatakan, tapi sungguh kalian malah lepas dari genggaman tanganku. Artinya apa? Tugas seorang nabi dan rasul hanya menyampaikan peringatan bahwa kehidupan dunia adalah kehidupan yang begitu melenakan. Bahwasannya segala sesuatu yang dilakukan di dunia ini pasti mengandung konsekuensi kelak di akhirat, yaitu berupa pertanggungjawaban. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita dulu ketika kita masih dalam alam ruh. Kita pernah berjanji kepada Allah, beriman dan bertakwa kepadanya. Dan ketika kita lahir, kita ditugaskan oleh Allah dengan apa? Yaitu dengan datangnya seorang nabi untuk mengingatkan kepada kita dulu bahwa kita di alam ruh pernah berjanji kepada Allah agar dalam kehidupan dunia ini kita senantiasa beriman dan bertakwa serta mengabdi beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, Allah akhirnya memberikan sebuah kesimpulan, barang siapa dari mereka yang ketika dalam kehidupan dunia, misalnya Allah dalam berfirman di surat Al-Imran ayat 85, wa man yaqdamu wa yaqdi selalu misalnya, innalladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslimuhum kullama nadzalat juluduhum sesungguhnya bagi orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang mengingkari perkataan sawfa nuslimuhum kullama nadzalat juluduhum maka kami bakar kulit mereka, kami masukkan mereka ke dalam neraka, kami bakar kulit mereka sampai habis. Lalu setelah itu kami kembalikan lagi kulit mereka dalam keadaan sehat, lalu kami bakar kembali kulit mereka, dan agar apa? Lihat tubuh Allah, agar mereka senantiasa merasakan azab. Inilah masalah-masalah tidak kebaikan. Bahwasanya kehidupan dunia itu adalah kehidupan di mana tempat kita diuji oleh Allah, di mana kehidupan ini adalah tempat di mana kita berinvestasi untuk kehidupan kebahagiaan, kesuksesan, dan ketempatan nanti ketika yang dapatkan ditentukan betapa sempitnya kita memanfaatkan waktu dunia ini untuk beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan misalnya di surat Al-Ahqaf, yaitu surat ke-20 di ayat yang terakhir, orang-orang kafir itu mereka berpikir bahwasanya ketika kehidupan akhirat ini yang begitu lama, begitu kekal abadi ditentukan oleh kehidupan dunia yang begitu singkat, begitu cepat berlalu. Oleh karena itu, manfaatkanlah momentum mumpung kita masih berada dalam alam dunia
kita jadikan dunia itu sebagai ladang investasi kita dalam menggapai kehidupan akhirat. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini, mudah-mudahan kita dapat mengambil benang merah, mengambil kesimpulan dan ajaran yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita juga senantiasa sebagai dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang senantiasa mudah mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf yang saya sampaikan. Bila ada kekurangan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.